Aduh, Pak Surya mah pembahasannya talak mulu. Aneh kagak nyangka ya, Pak Surya itu kan sosok seorang pemimpin. Kelihatan gitu seorang pemimpin nih. Tapi dibalik itu, doi kejam juga kalau ngomong. Iya, padahal kan ini perusahaan hari ini juga. Nasib kelangsungan hidup cucu sama anaknya tergantung di perusahaan. Ya, tapi kalau mau dipikir-pikir jernih nih Kribo ya, Pak Surya ngedidik Arini dari kecil sampai sekarang dewasa, berprestasi, terus dipoligamiin. Ya marah lah pasti kita. Ente nggak paham sih, makanya ente ngaji biar ente paham. Bener juga ya. Ente tuh nggak punya pengalaman. Ayah, saya mohon, saya nggak bisa melakukan itu. Kamu nggak usah banyak bicara lagi. Saya kasih kamu waktu 2 kali 24 jam untuk berpikir. Pilihan kamu cuma itu. Saya akan cabut gugatan kalau kamu menjatuhkan talak pada hari ini. Astagfirullahaladzim. Ayah, Bukankah itu adil, Pras? Kalau kamu melakukan itu, semua persoalan-persoalan kamu akan selesai. Fair kan? Sekarang, silahkan kamu keluar. Kamu keluar sekarang juga. Kamu dan teman-teman kamu itu nggak ada bedanya. Sama-sama pecundang. Saya nggak butuh orang bodoh berada di kantor saya. Keluar kalian semua! Saya akan cabut gugatan ini. Tapi dengan satu syarat. apa itu ayah? Kamu jatuhkan talak pada hari ini. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Pras, udah, ente jangan terlalu dalam mikirin ini. Kita sama-sama cari solusinya. Kalau ente terlalu dalam, nih bahaya buat ente. Bisa jadi penyakit. Bener tuh kata si Amran. Lu tenangin dulu pikiran lu bawa santai. Ya, Kita cari solusinya sama-sama, Pras. Kan itu nggak ngerti ya. Aku selama ini udah diam. Aku udah berusaha ngalah. Aku juga udah berusaha sabar dan tetap respect sama Pak Surya. Yang aku bingung kenapa sih kok dia tega-teganya melakukan ini sama aku. Iya, Pras. Kita paham perkara ini. Ente tapi tenang. Kan itu nggak kepikiran apa? Kalian berdua tuh harus marah karena perusahaan kita ini juga perusahaan kalian. Hidup kita sangat bergantung pada perusahaan ini. Pras, iya gue paham Pras. Tapi amarah lu itu gak nyelesain masalah. Mendingan sekarang lu ngomong deh sama Arini, lu telepon dia. Buat apa, Har? Apa yang kita dapat jika kita ngomong sama Arini? Ente nggak kepikiran apa, Pras? Arini itu adalah anak kesayangannya Pak Surya. Kalau kita pelan-pelan ngomong sama Arini ngomong sama babehnya, pasti dikabulin. Karena itu nggak dengar ancaman Pak Surya tadi. Dia sudah mengultimatum kita. Kalau perusahaan kita ingin selamat, aku harus jatuhkan talak dulu ke Arini. Ya ente balik lagiin aja ultimatumnya. Bener banget. Ente bilang sama Arini, kalau babehnya maksa-maksa buat bercerai. Arini kan nggak mau bercerai. Cakep tuh. Iya juga ya. Kalau sampai Arini tahu ayahnya memaksa aku untuk menceraikan dia, pasti dia juga nggak terima kan? Nah, itu pasti kan nanti Arini ngelawan. Saat ngelawan, kita masuk nyelesain perkara ini. Adem. Iya, bener juga tuh. Udah adem kan pikirannya. Ayo deh kita pulang deh. Yuk. Ayo, aduh. Tunggu deh. Apa lagi? Ran, kalau misalnya aku ikutin cara kamu, itu berarti aku nggak jauh beda dong dengan Pak Surya. Pras, hari gini lu masih pakai idealisme. Waktunya udah mepet. Lu kan tahu Pak Surya udah kelewatan. Dia jelas-jelas tahu lu sama Arini nggak mau berpisah. Tapi dia maksa lu untuk bercerai sama Arini. Ya tapi aku tetap nggak mau ngelakuin cara itu. Ya terus,
ente mau gimana? Ente harus milih, Pras. Aku masih punya Allah. Biarin aku sholat istiqoroh dulu. Aku yakin nanti pasti ada petunjuk dari Allah untuk mengatasi masalah ini. Pras, Pras, Pras. Ente malah ngelamun jadi pulang kagak nih mau buka puasa nih. Ayo. Iya, ayo pulang. Cuman setelah buka puasa aku mau itikaf, kan ikut ya? Nanti malam itikaf. Ayo kita pulang dulu. Ya. Panas. Ente depan. Duduk-duduk di belakang aja. Ane mau rebahan. Biasa aja. Nong, cepetan Nong, nanti Akbar telat loh imunisasinya. Iya, iyanya. Mau kemana Meros? Ayo Den Akbar. Itu kan pembantu di rumahnya Meros. Kok dia gendong bayi ya? Perasaan selama ini di rumah Meros nggak ada bayi. Gua harus deketin dia. Ini kenapa sih? Ada apaan sih? Nggak tahu Nong. Kok perasaan saya nggak enak ya? Nggak ada apa-apa Nyonya. Perasaan Nyonya aja kali. Nyonya kan lagi sensi. Iya kan, namanya juga habis dilabrak orang. Dong, bisa nggak jaga sopan santun kamu? Nggak gitu Nyonya. Maksudnya Nunung, ya Nunung nggak suka aja lihat cewek siapa tuh tadi yang datang itu Nyonya. Namanya Sita ya? Dia kok kelakuannya nyebelin banget gitu sih Nyonya. Kalau Nunung jadi Nyonya nih ya, udah Nunung apain kali tuh orang. Udah ah. Ya abis Nunung sebel banget Nyonya. Nunung tuh benci banget liat orang kayak gitu. Maksud kamu tahu semuanya? Iya, ya Nunung tahu semuanya lah Nyonya. Apa sih yang Nunung nggak tahu soal Nyonya? Apalagi soal kejadian-kejadian di rumah. Ya udah, pokoknya saya tuh nggak mau kalau kamu itu ikut campur sama urusan saya. Iya, tapi kan maksudnya Nunung itu Nunung pengen jagain Nyonya. Sekarang kan Nyonya tinggal di rumah istri tua. Kan kita nggak ada yang tahu Nyonya sebenarnya Nyonya hari ini itu beneran tulus atau enggak. Nggak ada yang bisa ngejamin Nyonya. Siapa tahu ini semua cuma strateginya Nyonya hari ini. Strategi? Strategi apaan? Nyonya itu jangan terlalu percaya sama orang. Masalahnya itu ya, di mana-mana tuh nggak ada yang namanya istri pertama pengen ngelihat istri keduanya itu bahagia, happy. Pasti itu sebenarnya nggak ikhlas Nyonya. Kan Nunung udah sering bilang sama Nyonya. Ya terus maksud kamu itu apa? Ya maksudnya Nunung tuh Nyonya hari ini tuh nggak mungkin ikhlas deh Nyonya. Pasti ini semua tuh cuman akalnya dia doang. Nyonya lihat aja sendiri. Semenjak Nyonya pindah, Nyonya jadi diteror terus kan. Mau kemana kamu hari ini, Meros? Aku pasti akan mengikuti kamu hari ini, Mei. Coba Nyonya pikirin deh. Bu Emi, Pak Surya, terus sekarang temannya si Nyonya Arini, si Sita itu juga datang ngelabrak Nyonya. Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa harus sekarang sejak Nyonya pindah ke rumah? Mereka tahu dari mana coba? Jangan-jangan ya Nyonya, ini semua tuh bisa bawa sial. Apaan sih kamu tiba-tiba bawa sial kayak gitu? Emang sial apaan? Ya, masa Nyonya nggak ngerti sih? Ya coba aja Nyonya pikir baik-baik. Ya, kalau dipikir-pikir sejak itu masalah datang bertubi-tubi. Ada apa ini? Apa ini datang karena dosa-dosaku? Asik, mudah-mudahan hasutan gue berhasil. Dan Nyonya Falakor itu bakal berpikir ulang untuk tinggal di rumah itu. Syukur-syukur kalau si Nyonya bilang mau pergi dari sana. Jadi gue gak usah ketemu lagi tuh sama Poati. Dasar nenek gerondong. Enggak, Nung. Pokoknya saya masih nggak percaya kalau Arini itu cuma bersandiwara dan pura-pura sama aku. Pokoknya sampai detik ini pun,
Aku percaya kalau Arini itu tulus. Alah, jangan sok suci deh lo. Tapi Nyonya nggak kepikiran apa? Hampir setiap hari lo Nyonya diteror. Ya mungkin aja ini adalah dosa yang aku harus bayar. Dosa apa maksudnya Nyonya? Udah deh, pokoknya kamu nggak usah ikut campur, ngerti nggak? Iya Nyonya. Aku yakin pasti ada satu rahasia besar lagi yang kamu sembunyikan dari aku. Aku udah berdosa. Aku udah menghancurkan keharmonisan sebuah keluarga. Bagaimanapun juga pernikahan aku dengan Pras udah melukai hati orang tua Arini. Kalau aja aku di posisi itu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Anak mama, kamu emang penyemangat mama sayang. Sebenarnya baik siapa sih? David, aku hamil, David. Aku beneran hamil, aku serius. Apa jangan-jangan itu anak aku ya? Di mana anak aku? Anak kamu di alam yang lain. Anak kamu udah meninggal. Puas kamu. Kamu tunggu, Mei. Aku pasti akan membuktikan kebohongan kamu, Mei. Kalau memang benar itu adalah anak aku akan membuat kamu membayar semua kebohongan dan kejahatan kamu, Mei. Nyonya, kok berhenti sih? Ada apa Nyonya? Siapa sih itu? Nung. Loh, ikutin gimana maksudnya Nyonya? Aduh Nyonya, mendingan sekarang Nyonya jalan deh. Nanti kita telat loh imunisasinya. Kan kasihan Den Akbar. Tapi Nyonya jangan ngebut-ngebut lagi kayak waktu itu ya. Ntar Den Akbar kaget loh. Yaudah deh. Kamu sambil lihat-lihat juga. Iya Nyonya. Silahkan tunggu sebentar ya Bu. Oh iya. Anak mama, sebelum imunisasi kita minum susu dulu yuk. Sini. Iya. Wah, yuk. Yuk sayang. Susu, susu, susu. Sus, saya mau tanya, Sus. Perempuan yang tadi ada di sini namanya Meros kan ya? Iya Pak, benar. Nama anaknya siapa ya, Sus? Memangnya ada apa ya Pak? Enggak, saya teman SMA-nya. Makanya saya mau ajak dia untuk reunian. Sebentar Pak, kalau misalnya itu teman Bapak, seharusnya Bapak sudah tahu nama anaknya siapa. Justru itu, Sus. Saya belum tahu nama anaknya. Namanya Akbar. Akbar? Muhammad Akbar Prasetya, Pak. Berarti itu anaknya Prasetya. Tapi bukannya mereka baru menikah? Sus, kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Sus? 6 bulan, Mas. Berarti mereka menikah dalam keadaan hamil. Masa seorang Meros sampai melakukan kebodohan yang sama? Hamil di luar nikah berturut-turut? Kita imunisasi, ya. Nung ke toilet dulu ya. Ih, kamu itu ya, Nung, kebiasaan. Harusnya kamu tuh ke toilet di rumah. Aduh, Nunung tuh nahan dari tadi Nyonya, udah gak tahan nih. Ya yaudah, sana. Cepetan. Suster Nunung ya, mau bandel, nakal lagi. Ya, tapi kita mau imunisasi ya, anak mama.
David, kamu ngapain di sini? Itu nggak penting, Mei. Yang penting sekarang adalah pertanyaan aku, Mei. Siapa anak ini, Mei? Mei, kamu jawab, Mei. Siapa anak ini, Mei? David, kamu lupa apa? Aku kan udah bilang, aku nggak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan kamu. Karena aku itu bukan milik kamu lagi. Bagaimana kalau ternyata anak ini adalah anak aku, Mei? Kamu udah gila ya? Ini anaknya Prasetya. Aku kan udah bilang, anak kamu itu udah meninggal. Kalau memang benar anak aku udah meninggal, Mei, kapan meninggalnya dan di mana kuburannya, Mei? Tolong kamu antarkan aku ke kuburannya, Mei. Gawat. David nanyain kuburan anaknya. Aku harus bilang sama David. Aku harus melengkapi kebohongan aku. Dan aku nggak mungkin berkelit lagi. Lega, akhirnya berhasil pipis juga. Emang bener-bener tuh ya si Nyonya Falakor. Kalau pergi sama dia tuh susah banget mau pipis. Harus di sebelah dia 24 jam. Ini katanya gue bodyguard apa? Orang gue suster juga. Lama-lama kalau gini terus bisa kencing batu gue. Mei, kamu jawab, Mei. Di mana kuburan anak aku, Mei? Iya. Aku bakal nunjukin kamu tapi bukan hari ini. Karena hari ini aku harus imunisasi anak aku. Jadi lain kali aja. Jadi mendingan kamu pergi sekarang. Oke, aku akan tungguin kamu. Tapi kalau kamu ternyata berbohong atas kematian anak aku, kamu harus membayar semua kebohongan kamu, Mei. Kenapa kamu pikir aku bohong sama kamu? Karena aku yakin kalau dia adalah anak aku, Mei. Ya mungkin aja, David. Keyakinan kamu itu salah. Seperti semua mimpi-mimpi kamu. Jadi mendingan kamu pergi dari sini sebelum aku panggil satpam. Mei, kamu apa-apaan sih, Mei? Kau mau satpam kesini terus mempermalukan kamu di sini? Hah? Kau mau? Gak kan? Udah makanya pergi sana. Kamu keterlaluan, Mei. Awas ya. Kamu gak akan pernah bisa lolos dari aku. Kamu ingat itu. Berani-berani nggak, Mei, harus ngusir aku dengan cara kayak gitu? Udahnya. Nung, kamu tuh kemana aja sih? Lama banget. Kan tadi Nunung ke toilet, Nyonya kan udah bilang sama Nyonya. Emangnya kenapa? Bukan urusan kamu, gak kenapa-napa kok. Aduh gawat nih, aku keceplosan. Kalau aku terlalu banyak bicara, bisa-bisa Nunung tahu siapa David. Dia kan mulutnya ember. Muhammad Akbar Prasetya. Nah, itu nama Akbar. Yuk, cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, aku minta maaf ya, aku pulang terlambat. Karena aku tadi ada itikaf dulu di masjid. Ya, padahal aku baru aja mau nganterin kamu makanan ke masjid, Mas, untuk kamu itikaf. Kok kamu tahu sih aku bakalan itikaf di masjid itu? Ya tau lah, Mas. Masa kamu lupa sih? Selama kita menikah, kita kan sering melakukan itikaf bersama-sama di masjid itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah banyak yang aku lupakan ya semenjak persoalan kita belakangan ini. Aduh. Nggak apa-apa, Mas. Wajar. Manusia kan tempatnya lupa. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kamu lupain, Mas. Apa itu, sayang? Kewajiban kamu sama Mei. Maksud kamu apa sih? Udahlah, Mas. Kamu tuh nggak usah pura-pura. Aku udah tahu loh semuanya. Kalau sampai detik ini, kamu belum juga memberikan nafkah batin sama Mei. Iya kan?
Aku mau ingetin kamu, kalau itu bisa membuat kamu terjerat dalam dosa kalau kamu nggak segera mengakhirinya, Mas. Aku mohon hilangkan semua beban di dalam hati kamu. Kan ada hal yang penting yang harus kita menangkan, yaitu aturan agama kita. Maksud kamu apa? Aku benar-benar bingung sama ucapan kamu ini. Kenapa kamu masih bertanya sih, Mas? Harusnya kamu kan udah tahu kalau kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Kalau itu tidak dilakukan, maka hukumnya adalah dosa. Dan istri berhak membuat cerai. Kamu bayangin, gimana nanti kalau Meros membubarkan pernikahan kalian? Gimana dengan nasibnya Akbar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istrimu, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan pengamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kalian mempunyai hak atas mereka, yaitu tidak seorang pun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian. Dan mereka juga punya hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian yang baik kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian juga mempunyai hak atas istri-istri kalian. Adapun hak-hak kalian terhadap istri kalian, yaitu mereka tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian. Dan mereka tidak mengizinkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Dan ingatlah bahwa hak-hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka di dalam perihal pakaian dan makanan terhadap mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh, Pras, apa kata Pak Ustadz? Pak Ustadz benar. Iya, aku juga tahu kok. Aku paham betul apa yang Pak Ustadz maksud. Cuman... Ya terus ente kenapa masih bertahan? Apa yang bikin ente bertahan apa sih? Ran, aku tuh sangat cinta sama Arini. Jadi aku sampai sekarang belum siap jika harus bersama dengan wanita lain. Intinya aku nggak mau bercinta dengan perempuan lain. Sedangkan aku masih mencintai Arini. Ya tapi ini perkara wajib ada hadisnya. Apalagi nih ente udah sah menikahi istri-istri ente. Udah wajib. Iya anak Pras, dosa hukumnya jika seorang suami melalaikan kewajiban terhadap istrinya. Apalagi kamu sudah menikahi istri keduamu itu. Maka perempuan itu berhak mendapatkan nafkah batin dari kamu. Jika tidak, itu akan membuat kamu terjerat dalam dosa. Kau benar hari ini. Memang sudah banyak yang ngasih tahu aku akan hal itu. Amran, Hartono, dan juga beberapa ustadz yang lain. Kalau begitu, kamu segera tunaikan kewajiban kamu itu, Mas. Bukankah kewajiban harus disegerakan? Apalagi itu menyangkut dengan kewajiban kamu sebagai suami. Maafkan aku hari ini. Aku bukan yang gak mau menunaikan kewajiban aku sebagai suami. Aku tuh takut melukai perasaan kamu. Bagaimana mungkin sih, Mas, kamu tuh berpikiran seperti itu? Sementara aku ini udah ikhlas menerima pernikahan kamu dengan Mei. Tapi aku rasa aku masih belum siap untuk menyentuh perempuan lain selain kamu, sayang. Sayang, kamu kenapa nangis? Di satu sisi aku bahagia, Mas, mendengar kata-kata cinta kamu sama aku. Karena aku mencintai kamu hari ini. Kamu satu-satunya perempuan yang aku cintai. Gak ada yang lain.
Aku senang sekali mendengar kata-kata kamu, Mas. Aku juga bahagia karena Allah telah memberikan aku Mas, kenapa? Gelisah banget dari tadi, Mas. Begini, Bu. Ada sesuatu yang ayah nggak mau ibu mendengar dari orang lain. Ayah mau ibu mendengar dari mulut ayah sendiri. Ada apa, Mas? Mas bikin aku takut. Ayah ngasih ultimatum ke Pras. Ultimatum? Tentang? Ayah mempilotkan perusahaannya. Dan ayah akan mencabut gugatan itu asal dia mau menggugat cerai hari ini. Terus, apa kata Pras? Dia marah. Dia nggak mau. Dia minta ayah untuk mencabut gugatan itu. Dan dia bilang, kalau nasib Arini dan anak buahnya ada di tangan dia. Terus Mas bilang apa sama Pras? Ya, ayah bilang, dia nggak usah mikirin Arini. Arini bisa hidup bahagia 7 turunan dengan kekayaan yang ayah miliki. Tapi Mas... Udah, Bu. Nggak ada tapi-tapi ya. Ini sudah menjadi keputusannya ayah. Dan nggak bisa diganggu-gugat. Mas... Mas apa nggak kelihatan terlalu arogan, Mas? Kenapa sih Mas nggak ikhlaskan saja pernikahan poligami Arini dengan Pras? Toh anak kita Arini sudah menerima pernikahan itu. Mas, kita sebagai orang tua kayaknya sudah waktunya untuk menarik diri, Mas.
Jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak kita. Enggak, Bu. Ayah nggak akan pernah berhenti sampai mereka bercerai. Kenapa sih Mas begitu membenci Pras? Ya karena dia menantu yang kurang ajar, Bu. Lalu bagaimana dengan Mas dulu? Ketika Mas dulu mengkhianati aku, Mas. Aku saja sudah bisa memaafkan Mas. Kenapa tidak hari ini? Mas, Arini hanya menomorsatukan masa depan Nadia. Sudahlah Mas, jangan terlalu banyak kita membuang energi untuk bertengkar terus dengan Pras. Ibu yakin dengan hal ini? Apa Ibu mau dan siap? Siap nggak siap, aku harus siap Mas. Siap nggak siap, aku juga harus ikhlas. Ingat Mas, Arini titipan Allah. Yang menjalani hidup adalah Arini. Tugas kita hanya mendukung apa yang sudah menjadi keputusan anak kita, Mas. Kalau Arini bahagia, kita juga bahagia. Kalaupun Arini tidak bahagia, dia pasti punya cara untuk menemukan kebahagiaannya. Dan dalam hal ini, bagi Arini yang paling penting adalah kebahagiaan Nadia. Setiap orang pasti punya cara untuk menemukan kebahagiaannya masing-masing. Tapi Bu, Mas, tolong. Mas hormati keputusan Arini. Aku mohon Mas bersikap bijaksana. Kalau Mas emang sayang sama Arini, Mas harus ikhlas menerima apa yang sudah menjadi keputusan Arini. enggak Bu. Ayah akan tetap pada keputusan Ayah. Karena Ayah nggak ikhlas kalau anak Ayah dipoligami. Astagfirullahaladzim, sampai kapan perang dingin ini berakhir? Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin kamu melamun terus. Enggak kok. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Gimana kalau misalnya keluarga kita nanti ada masalah dari segi ekonomi? Emangnya kenapa, Mas? Enggak, sayang. Ya nggak apa-apa, cuma kan aku udah janji sama kamu untuk bertanggung jawab, untuk menafkahi kamu lahir batin. Dan aku juga ada janji sama kamu untuk membahagiakan kamu, memberikan kehidupan yang layak. Ya, tapi apa? Tapi gimana kalau misalnya nasib tidak berpihak sama kita? Dan akhirnya kita akan ada apa sih, Mas? akan terjadi kebangkrutan atau semacamnya. Maksud kamu apa sih, Mas? Memangnya apa yang terjadi, Mas? Mas, aku tuh kenal kamu. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak, aku nggak ada sembunyiin apa-apa dari kamu kok. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kamu nggak nyembunyiin sesuatu, tiba-tiba kamu bicara soal ekonomi. Perusahaan kita baik-baik aja kan, Mas? Mas, kok kamu diem aja sih? Ada apa sih, Mas? Bilang sama aku. Astagfirullahaladzim, Arini, kamu jangan paksa aku untuk bicara. Aku nggak tahu harus mesti ngomong apa. Mas, kalau kamu sayang sama aku, harusnya kamu mau bicara. Bukannya kamu udah janji kalau nggak akan lagi ada kebohongan di antara kita. Ya, tapi ini nggak ada hubungan dengan Meros. Bukan, Mas. Tapi kamu udah janji, apapun masalahnya, kita harus saling berbagi.
Ingat Mas, ini kan janji kita di awal pernikahan. Kalau nggak akan ada yang kita sembunyiin dari satu sama lain. Apapun itu. Allah Akbar Kribo, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lu bisa biasa aja kagak sih? Aneh pusing Kribo, pusing. Ya pusing nape? Ya bukan apa-apa Kribo, aneh pusing, aneh panik. Sebentar lagi kita jadi pengangguran. Hah? Ente bisa bayangin nggak? Aneh punya kerja aja, ada sugulan, kagak ada harim yang mau deket sama aneh. Apalagi aneh jadi pengangguran, makin susah. Barsem, otak lu nggak jauh-jauh dari perempuan, harim aja. Iya memang cuma itu sekarang fokus aneh tuh kayak gitu. Aneh kerja cari duit yang banyak buat apa? Buat zuat. Terus kalau kita jadi pengangguran, kagak ada penghasilan. Mau zuat dari mana? Amran, gua ngerti. Umur lu udah tua. Udah tua umurnya. Pernah ngelamar, ditolak. Nah, ya kan? Ya gue paham, tapi harusnya yang lebih kita pikirin si Pras. Soalnya yang lebih tertekan si Pras, gue yakin banget nih. Iya, perkara tertekan, aneh paham Pras yang tertekan. Cuma ente jangan nyender-nyender sama aneh, kayak cakwe ente nyender-nyender. Ngasih aja lu ngelawak. Aneh tahu. Apaan? Udah mending kita telepon Pras, tanya perkembangannya gimana. Cakep tuh, telepon. Pras, gimana Pras? Aduh, ada perkembangan kagak? Ente udah ngobrol belum sama Arini? Ente jelasin sama Arini kalau Pak Surya udah ngegugat perusahaan kita sampai mau dibikin bangkrut. Ente jelasin dah, ngomong baik-baik. Arini pasti mau bantuin kita. Pras, ini bukan apa-apa Pras. Minggu depan ada yang mesti kita bayar-bayar. Pulusnya dari mana? Iya Pras, minggu depan udah jatuh tempo nih Pras. Banyak yang harus kita beresin. Jangan sampai saldo kita defisit, ya? Iya, oke. Ente kagak sekolah sih. Orang ini kan pakai speaker, ente taruh di kuping. Pras, ente jangan oke-oke aja. Gimana Pras? Ya, pokoknya besok aku bicara aja di kantor ya. Hah? Pras. Ya Allah, malah dimatiin sih. Si Pras kagak ngaji kali ya? Iya, assalamualaikum kek apa kek, namanya berpamitan namanya orang di telepon kan yang nelpon aneh. Kenapa yang matiin dia? Jangan ragu-ragu, ayo buruan. Ente aja masuk duluan tuh, jadi makanan ikan. Mas, bilang sama aku. Apa benar ayah udah masukin gugatan pilot ke perusahaan kita? Benar itu, Mas? Mas, bilang Mas, apa benar itu? Sayang, tolong dengerin aku. Emang betul dari semua yang kamu dengar. Cuman kita harus tetap berseuzon sama ayah. Karena memang ayah tuh masih marah sama aku. Tapi Mas, kemarahan ayah itu kan gak ada hubungannya sama perusahaan kita. Terus nasib karyawan gimana? Sayang, kamu tenang ya. Insya Allah aku bisa mengatasi masalah ini. Kamu ingat, yang memberi rezeki itu bukan manusia, tapi Allah. Jadi aku akan minta sama Yang Maha Kaya untuk mengatasi masalah perusahaan kita. Aku akan minta secara khusus, dan aku minta dari kamu, tolong bantu aku dengan doa. Iya, Mas. Sekarang aku ambil air wudhu dulu ya. Aku minta sama Allah, demi kebaikan kita bersama. Ya. Ya Allah, aku tahu dari dulu Mas Pras gak pernah mau aku ikut campur dalam masalah pekerjaannya. Karena dia menganggap kalau masalah mencari nafkah adalah kewajiban dia sebagai suami. Tapi aku gak bisa tinggal diam melihat suamiku berjuang sendirian. Suatu saat, aku akan mencari tahu sendiri sama ayah. Kalau perlu, aku akan bersujud di kakinya. Agar ayah mencabut gugatan pilotnya terhadap perusahaan Mas Pras. Akhirnya, Mei,
Malam yang kamu tunggu-tungguin datang juga. Tapi kali ini aku ngerasa ketenangan karena aku udah mendapatkan ridhonya Mbak Arini. Aku udah melakukan semua pesannya Mbak Arini. Semoga aja Pras bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Karena ini bukan cuma tuntutan seorang istri, tapi ini kewajiban Pras sebagai suami. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pras, masuk aja Pras. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam Pras. Maafin aku, Mei. Selama ini aku memang lalai untuk tidak kasih kamu nafkah batin. Tapi semua ini bisa terjadi karena... Iya, aku ngerti kok kenapa kamu nggak bisa. Tapi bukan kamu yang salah. Keadaanlah yang salah. Baiklah, Mei. Terhitung dari malam ini, aku akan menafkahi kamu seperti layaknya pasangan suami istri. Makasih, Pras. Makasih kamu mau berbuat baik sama aku. Sama-sama. Tapi ada yang lebih berhak untuk mendapatkan terima kasih dari kita, yaitu Arini. Iya, aku udah bilang sama Mbak Arini. Aku bersyukur banget bisa mendapatkan orang-orang baik seperti kamu dan Mbak Arini. Iya, Mei. Pras, kamu adalah imam kita. Puasin. Karena hari ini akan menjadi hari-hari terakhir kamu dengan laki-laki yang bernama Pras itu. Karena setelah ini, aku akan membawa kamu lari dari rumah ini. Mau nggak mau, kamu harus tetap menikah dengan aku. Dan kita akan menjadi keluarga yang satu.
Ngeselin banget sih, udah malam kayak gini masih disuruh kerja. Ini mah namanya jam kerja Nunung udah bukan jam kerja kantoran, tapi jam kerja Rodi. Udah kayak buruh zaman jahiliyah aja. Lu ya, banting-banting begitu rusak barang orang, tahu nggak lu? Lagian nyuci bukan kayak begitu caranya, itu kagak bersih, nggak higienis, tau nggak lu? Mpok, yang nyuci kan Nunung, bukan Empok. Bawel banget. Lu lagi bilangin ya suka ngelawan sama senior lu, gua tampol gagu lu. Jangan jewer lah, ntar kalau kuping Nunung jadi panjang gimana? Dasar lu ya, pembantu gak tahu diri lu. Apa? Pembantu? Sorry ya Mpok ya, Nunung ini tuh babysitter, bukan pembantu. Emang situ? Lu dengerin ya, lu babysitter sama gue pembantu sama, beda-beda tipis. Cuman beda di baju doang, beda sih seragam doang. Sengak lu. Bodoh. Gue tampol lu. Makin hari makin gak betah gue di rumah. Si Nyonya sih enak dapet sorga, lah gue dapet neraka. Tiap hari ketemu monster. Ada nenek gerondong, ada mumi hitam, kan ngeri. Kamu seneng ya? Bisa tinggal di rumah ini, ada Mama Arini, Papa Pras, ada Kakak Nadia. Ya, banyak temennya ya kamu. Ya. Muah. Dan Akbar udah bangun. Iya dong. Nyonya tahu nggak sih? Sebenarnya Dan Akbar itu kasihan. Soalnya sebenarnya Nona Nadia itu suka marah-marah, suka ngejahatin Dan Akbar, Nyonya. Nyonya tahu nggak sih, di depan Nyonya doang Nona Nadia itu pura-pura baik, pura-pura sayang sama Akbar. Tapi kalau di belakang Nyonya, dia tuh suka marah-marahin Akbar. Bilang katanya gara-gara Akbar dia jadi punya 2 ibu. Gara-gara Akbar dia jadi punya adik tiri dan katain sama temen-temennya. Gitu Nyonya. Hush, kamu nggak boleh bicara seperti itu, Nong. Nadia nggak gitu ya? Kakak Nadia kan sayang sama Akbar, ya kan? Tapi kan Nyonya, Nong, jangan-jangan kamu cemburu ya kalau Nadia deket sama Akbar, ya? Atau jangan-jangan kamu ada masalah sama Mpok Atim, pasti kayak gitu tuh. Bukan itu kok Nyonya. Terus, kalau kamu mau tetap kerja sama saya, kamu harus berdamai sama keluarganya Arini, ngerti nggak? Ih, gagal deh gue. Provokasiin Nyonya Falakor. Dasar nasib, mana mau lebaran lagi. Kalau gue berhenti sekarang, nggak dapet THR dong. Pokoknya Nunu nggak boleh nyerah. Nunu harus dapetin cara buat bikin Nyonya Falakor pindah dari rumah ini. Lagian tinggal di rumah, udah kayak tinggal di sarang kelinci, tau nggak? Kemana-mana ketemu orang, empet-empetan. Mana orangnya nggak ada yang bener. Pokoknya nggak mau tahu, Nunu harus pindah dari rumah ini. Coba aja, aku ketemu Mbak Arin dari awal. Mungkin gak selama ini aku menunggu Pras untuk melakukan kewajiban dia sebagai suami. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mei. Ada apa? Mbak, makasih banyak ya atas semua kebaikannya Mbak Arini. Aku nelpon cuma mau bilang sama Mbak Arini kalau Pras udah melakukan kewajiban dia sebagai suami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tugas Mas Pras sekarang sudah selesai sebagai suami. Insya Allah. Mulai sekarang dia bisa terhindar dari dosa. Iya Mbak, insya Allah ya Mbak. Makasih sekali lagi ya Mbak atas semua kebaikannya Mbak Arini. Jangan terima kasih sama aku, Mei. Terima kasihlah sama Allah. Karena ini semua terjadi atas kehendaknya Allah. Iya Mbak, Mas Pras sudah balik lagi ke kamarnya Mbak Arini. Aku biarin aja, ya siapa tahu dia mungkin masih merasa bersalah Mbak. Mbak ngerti kan? Aku boleh nanya sesuatu sama Mbak Arini. Tanya apa, Mei? Mbak Arini yakin
kalau Mbak Arini nggak ngerasa sakit sama semua ini. Insya Allah, Mi. Sakit hati itu akan hilang seiring berjalannya dengan keyakinan kita dengan Allah. Mbak, makasih ya Mbak atas semua kebaikannya Mbak Arini. Semoga aku juga bisa menjadi wanita yang ikhlas seperti Mbak Arini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kuatkanlah imanku untuk menjalani semua ujian kesabaran ini. Sekalipun aku udah ikhlas, aku udah rela, tapi tetap saja rasa sakit ini masih ada. Aku mohon ya Allah, aku mohon, bimbinglah aku untuk bisa menjadi manusia yang ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Hingga akhirnya rasa sakit itu hilang dan aku bisa menerima pernikahan poligami ini dengan lapang dada. Sebab aku tahu semua ini terjadi atas kehendak-Mu ya Allah. Satu hal yang aku inginkan, aku ingin menggapai ridho-Mu. Aku mohon, berikanlah ridho-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa itu? Dari siapa nih? Kok bisa masuk? Tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Apaan sih? Apa-apaan nih? Kamu kenapa harus ketakutan seperti ini, Mei? David. Keterlaluan kamu ya. Aku kan udah bilang, jauhin aku dan jauhin rumah aku. Udah nggak ada yang perlu aku jelasin ke kamu lagi. Mei, aku nggak minta apa-apa lagi ke kamu. Aku cuma minta hak aku, Mei. Hak? Hak apa, David? Kamu itu bukan suami aku. Jadi kamu nggak berhak apapun dari aku. Hak atas anak aku. Kamu jangan gila. Itu anaknya Prasetya, bukan kamu. Aku udah bilang, anak kamu itu udah meninggal. Mei, aku yakin kalau anak itu adalah anak aku, Mei. Darah daging aku. Dan aku akan buktikan ke kamu kalau dia memang benar-benar anak aku. Dan kalau memang terbukti, berarti kamu harus membayar semua kebohongan kamu dengan sangat besar. Bayar? Bayar apa sih? Kamu harus membayarnya dengan menikah dengan aku, Mei. Mau nggak mau, kamu harus tetap menikah dengan aku. Dan kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia, Mei. Jangan gila kamu. Kamu mau apa, Mei? Berani-beraninya kamu mau menampar aku lagi ya? David. Apa-apaan sih kamu? Aku akan membawa sehelai rambut ini untuk tes DNA. Karena ini bisa menjadi bukti kuat kalau Akbar itu adalah anak aku atau bukan. Ya Allah, David nggak boleh tahu kalau Akbar adalah anak kandungnya. Apa yang harus aku lakukan? Halo, suara apaan tuh? Jangan-jangan si Nyonya Falakur kenapa-napa lagi? Ya Nunung Sabrina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyonya, Nyonya tuh ngapain sih? Kenapa Nyonya? Ini siapa Nyonya? Nung, tutup mulut kamu. Nyonya, ini Nunung
Kamu kenal sama dia? Waktu itu dia pernah ke rumah. Kamu sama dia. Saya nggak akan segan-segan untuk menghabisi kamu. Iya, tapi lo siapa? Yang jelas saya bukan maling. Buktinya saya bisa dengan mudah memasuki rumah ini. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya.